Hari ini gue akan membersihkan mesin mobil Chevrolet Spin. Mobil ini kelahiran tahun 2012. Jadi kondisinya masih aman untuk kita lakukan pembersihan secara basah tanpa harus melepas soket ataupun untuk bagian-bagian yang memang vital. Dalam video ini gue membuat dua racikan. Yang satu untuk gue aplikasikan kepada bagian baut, terus bagian-bagian babet, pokoknya bagian-bagian besi. Dan untuk racikan yang bagian besi ini memang sengaja gue lakukan pembersihan di awal supaya tidak terkontaminasi dengan racikan yang satunya. Sedangkan untuk racikan yang satunya gue pergunakan untuk membersihkan karet-karet dan juga plastik seperti ini agar warnanya kembali seperti semula. Bagian yang pertama gua kerjakan ialah untuk bagian-bagian besi, baut, terus juga berbahan babet dan berbahan aluminium termasuk selang-selang bagian AC nantinya. Untuk racikannya, di sini gua masih menggunakan cairan HF dengan kadar murni 100%. Dan untuk perbandingan yang gua gunakan pada bagian besi, terus aluminium dan juga babet ini, gua menggunakan perbandingan 1:40. Alasan gue menggunakan 1:40 karena pekerjaannya jadi tidak usah terburu-buru. Dalam proses penyemprotannya, gue cukup santai aja tapi tetap menggunakan perbandingan 1:40 itu dengan cara dikuas-kuas seperti yang kalian lihat pada video ini. 1:40 masih tergolong aman untuk bagian-bagian ini dan mampu merontokkan kotoran dan juga noda-noda, bahkan kerak-kerak oli jika memang ada pada bagian blockhead mesin ini. Buat kalian yang mau melakukan percampuran dengan menggunakan cairan HF murni 100% yang seperti gua gunakan ini, gunakanlah gelas ukur agar campuran kalian tuh akurat dan bisa sama seperti di video. Jangan sampai kalian menggunakan jenis cairan yang berbeda dan melakukan perbandingan yang sama seperti di video ini. Buat kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, cara proses gua meracik cairan HF ini, kalian bisa tonton linknya yang ada di pojok kanan atas. Atau nanti akan gue tempelkan link videonya pada deskripsi video di bawah ini. Cairan HF murni dengan perbandingan 1:40 kita aplikasikan pada selang-selang AC yang berbahan aluminium ini tetap aman. Karena cairan HF yang 1:40 dan ditambahkan dengan sabun cair sebanyak 25 ml, kondisinya tidak terlalu korosif. Kecuali kalian main di bawah perbandingan 1:20. Misalkan kalian pakai perbandingan 1:15, 1:17, ataupun 1:18. Untuk perbandingan 1:20 tetap aman kalian gunakan. Tapi sepertinya 1:20 pada video ini nantinya akan menimbulkan efek keputihan untuk bagian selang-selang AC yang berbahan aluminium seperti ini. Jika kalian menanyakan, gue menggunakan HF ini atau mendapatkan HF ini dari mana? Gue membelinya di toko offline. Dan untuk cairan HF ini gue nggak pernah membelinya di toko online. Karena selain kadarnya, kita juga nggak tahu apakah campuran untuk menurunkan cairan HF ini itu dilakukan dengan mencampurkannya dengan air. Khawatirnya cairan HF yang ada di online itu dicampurkannya dengan menggunakan bahan kimia lain sehingga menurunkan kadar persentasinya. Buat kalian yang sering-sering nonton video tutorial, gue harapin kalian nggak pernah men-skip videonya. Jangan sampai kalian gagal paham, apalagi salah dalam proses mempraktekannya.
Sayang-sayang, kendaraan kalian bukannya beres dan bersih, malah bisa menjadi rusak dan harus menggantinya. Karena kalian bisa lihat beberapa komentar pada video-video gue sebelumnya, ada yang salah dalam proses pencampuran. Pada bagian kaca, gue menggunakan cairan HF dan yang memang benar-benar sudah teruji aman, itu perbandingan 1:60. Tapi masih ada teman-teman kita subscriber, dia menggunakan 1:40 dan dia aplikasikan ke bagian kaca. Sedangkan untuk bagian 1:40 untuk diaplikasikan di kaca, itu sebenarnya tidak tergolong aman karena masih meninggalkan bekas garisan atau goretan dari koas yang kita gunakan. Meskipun pada video kali ini gue menggunakan perbandingan 1:40, tetap prosedur gue dalam menggunakan cairan HF ini tidak didiamkan dalam jangka waktu yang lama, apalagi mendiamkan cairan ini untuk mengering secara mandiri. Tetap kita menggunakan perbandingan 1:40 dan kita prosedurkan untuk selalu membilasnya secara langsung. Jika satu bagian itu sudah kita lakukan pembersihan menggunakan cairan HF ini. Pada bagian ini gue membersihkan sensor ABS dari mobil ini tanpa harus menutupnya ataupun mensolasinya bagian-bagian kabel. Dan ini gue lakukan secara mandiri di rumah. Kalian bisa tiru langkah-langkah ini selagi kendaraan kalian usianya tidak lebih dari 15 tahun. Karena jika lebih dari 15 tahun, ada kemungkinan kerenggangan pada soket ataupun sil-sil kabelnya itu sudah mulai mengeras dan mengakibatkan tidak lagi kedap terhadap air apalagi debu. Dan ini ialah merupakan bagian jantung dari mobil ini, yakni bagian ECU-nya. Kita semprot aja seperti ini dan kita lakukan pembersihan secara normal. Sekarang gue menggunakan perbandingan yang berbeda. Bukan berbanding 1:40, melainkan gue kembalikan untuk menggunakan 1:20 atau lebih kurang daripada itu. Menggunakan perbandingan yang lebih kental untuk bagian-bagian plastik seperti ini, itu mampu mengembalikan warna plastik itu sendiri seperti baru keluar dari pabrik. Bahan plastik akan lebih tahan untuk menahan cairan HF, dan cairan HF ini akan merontokkan noda-noda bahkan kerak yang terdapat pada bagian plastik untuk mengembalikan warnanya seperti semula. Dan kalian bisa lihat perbedaannya sebelum gua bersihkan dan setelah gua bersihkan. Warna untuk tabung plastik ini jauh berbeda, khususnya untuk bagian oli-oli. Sedangkan untuk bagian penutup seperti aki ini ialah berbahan karet. Dan di sini cairan HF mampu membersihkan juga untuk berbahan karet yang berwarna seperti ini. Apalagi warna hitam yang tidak terlihat noda ataupun kotoran apapun. Untuk bagian akinya tidak perlu kita buka kabelnya. Cukup disemprot aja seperti ini secara langsung dan gua jamin aman. Kecuali kalian menggabungkan kutub min dan kutub plus menggunakan kabel ataupun besi, dan itu sudah pasti koslet, tidak akan aman. Untuk pembilasannya, jika kita lakukan pembersihan pada ruangan mesin,
Usahakan air jangan yang kencang ya. Jika kalian menggunakan tekanan yang kencang, dikhawatirkan masuk ke sela-sela bagian kabel ataupun bagian elektronik yang terdapat pada ruang mesin ini. Untuk menjaganya, gunakan tekanan air yang cukup rendah atau tekanan biasa aja. Kalian bisa lihat perbedaannya untuk tabung minyak rem ini. Gua bersihkan dulu untuk bagian yang sebelah kanan supaya kalian bisa lihat perbedaannya. Dan ini menggunakan perbandingan 1:20. Biasanya gue setelah membersihkan area mesin, area yang terakhir gue bersihkan ialah area apron ataupun di atas radiator seperti ini, untuk membersihkan sisa-sisa kotoran ataupun debu dan noda-noda. Setelah itu, gue melakukan penghidupan mesin untuk membantu proses pengeringan di area mesin. Mesin dalam kondisi hidup, di sini gue langsung melakukan pengeringan menggunakan lap Kanebo. Tetap melakukannya dengan hati-hati, apalagi jika kita melewati area fan belt ataupun puli-puli yang ada di bagian mesin ini. Jangan sampai nanti Kanebonya malah kelilit fan belt ataupun tangan kita bisa aja terkilir. Amit-amit deh. Jika semua area dianggap sudah cukup kering, gue langsung menggunakan silicone oil water base. Silicone oil water base ini selalu gue gunakan pasca proses pembersihan area mesin menggunakan cairan HF. Jika kalian tidak menggunakan cairan HF, sebetulnya butuh juga untuk pelapisan bagian-bagian plastik ataupun perawatan untuk bagian karet dan selang-selang yang ada di ruang mesin ini. Mungkin aja dari kalian ada yang menanyakan, jika tidak ada silicone oil water base, apakah boleh menggunakan semir ban? Gue jawab boleh-boleh aja, tapi jika dilakukan dan dipakai dalam jangka waktu yang lama, semir ban itu akan merubah warna trim-trim plastik yang terdapat pada ruang mesin ini. Warnanya akan lebih bule daripada sebelumnya atau sedikit memudar. Dan inilah hasilnya. Proses pembersihan mesin ini selesai juga. Bagian babet ataupun besi-besi dan aluminium semuanya sudah bersih. Terlebih lagi pada bagian plastik-plastik, trim ataupun tabung-tabung yang ada di ruang mesin ini, warnanya jauh lebih bersih dan lebih cerah daripada sebelumnya. Untuk kalian yang mau coba membersihkan area mesin sendiri di rumah, kalian bisa tiru video ini. Gimana tanggapan kalian terhadap video ini? Tulis di kolom komentar ya. See you!